Suatu hari, seorang dokter dikunjungi oleh seorang pria asing yang membawa sebuah kotak. Dia duduk di pojok ruangan menunggu sampai semua pasien pergi, dan dokter tinggal sendirian. Kemudian dengan suasana penuh rahasia, dia membuka kotak tersebut di hadapan dokter. Kotak itu berisi seuntai kalung emas. Orang asing itu berkata kepadanya bahwa kalung tersebut seharga 1 juta rupiah. Namun dia ragu-ragu ingin menjualnya. Dia hanya ingin meminjam uang 500.000 rupiah dengan jaminan kalung tersebut. Dia sedang berada dalam kesulitan besar dan terpaksa menggadaikan barang berharga miliknya. Dia akan sangat berterima kasih jika dokter dapat memberikannya uang yang cukup untuk mengatasi masalahnya. Dia berjanji untuk kembali dalam waktu 1 bulan dan menebus kalung tersebut. Pada awalnya dokter tersebut menolak. Namun laki-laki itu terus memaksa, menerangkan masalahnya dengan amat memelas sehingga dokter luluh dan setuju untuk menolongnya. Dokter menyerahkan sejumlah uang, kemudian menyimpan kalung tersebut di tempat aman. Bulan demi bulan telah berlalu, namun tidak ada tanda-tanda bahwa laki-laki tersebut akan kembali. Dokter mulai merasa gelisah. Maka pada suatu hari dia memutuskan untuk membawa kalung itu ke ahli perhiasan untuk dinilai agar dapat dijual. Ahli perhiasan itu mengatakan bahwa kalung itu hanya terbuat dari kuningan. Dokter itu sempat terkejut, namun tidak lama kemudian dia kembali normal. Dia berkata bahwa dia baru saja kehilangan uang, namun dia tidak mau kehilangan kesabaran. Dia memutuskan untuk melupakan semua kejadian itu dan segera memindahkan kalung itu ke lemari biasa, bersama dengan barang-barang dari kuningan. Sikap dokter tersebut merupakan suatu jalan keluar terbaik bagi setiap masalah yang muncul akibat hubungan kita dengan orang lain. Apapun harapan dan kepercayaan kita yang dikhianati, kita merasa bahwa kita masih bisa menyalurkan kesedihan. Ketika seorang yang dikira baik ternyata seorang bajingan, maka seorang yang bermaksud baik akan menjadikannya musuh, dan seorang yang berakal tetap tenang menghadapinya, sementara kita sangat kecewa. Pada kejadian-kejadian seperti itu, kebijakan paling baik adalah dengan menurunkan mereka yang mengecewakan kita dari posisi tinggi di hati kita dan menempatkan mereka pada posisi biasa. Yang sebelumnya dianggap sebagai emas kemudian harus diterima hanya sebagai kuningan dan ditempatkan dengan semestinya. Hanya inilah satu-satunya cara untuk mempertahankan ketenangan hati dalam menghadapi kehidupan yang mengecewakan.